Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas RC akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul polimerisasi pada pembuatan ban yang menggunakan getah karet. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya David Zakonom Siregar, yaitu anggota kelompok kami ada Yovita Bungaria, ada Edo Asudungan, dan Mikael Oscar, serta Gedewayan Indra. Oke, yang pertama, apa itu latar belakangnya? Pembuatan karet melibatkan perkembangan industri karet yang memiliki dampak signifikan dalam berbagai sektor ekonomi. Sejak awal abad ke-20, permintaan karet telah meningkat secara drastis, terutama karena penggunaan karet dalam industri otomotif, manufaktur, dan produk konsumen. Kebutuhan akan ban kendaraan bermotor, produk karet industri, dan berbagai barang konsumen telah mendorong inovasi dalam teknologi pembuatan karet. Pemahaman akan sifat-sifat unik karet dan kemampuannya untuk elastisitas dan ketahanan terhadap suhu tinggi membuatnya menjadi bahan yang sangat dicari. Selanjutnya, ada pentingnya karet dalam berbagai sektor ekonomi, menciptakan industri karet yang berkembang pesat dengan pabrik-pabrik yang tersebar di berbagai belahan dunia. Seiring waktu, teknologi pembuatan karet terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh dari pasar global. Umumnya, jenis karet terbagi menjadi dua macam, yaitu jenis karet alam dan karet sintetis atau buatan. Kedua jenis karet ini memiliki sifat, karakteristik, dan keunggulan kelemahan yang berbeda sehingga dalam penggunaannya pun harus disesuaikan berdasarkan jenis karet tersebut. Karet yang memiliki sifat elastis, fleksibel, liat, dan beberapa ada yang kedap air ataupun udara membuatnya digolongkan menjadi tiga jenis karet, yaitu karet yang paling umum digunakan, karet yang tahan minyak, dan karet yang tahan panas. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dilakukannya studi literatur mengenai pembuatan ban yaitu satu, untuk mengetahui apa itu ban, yang kedua untuk mengetahui proses pembuatan bahan baku ban dari karet alam, yang ketiga adalah mengetahui proses pembuatan ban. Kemudian ada tinjauan pustaka yang dilakukan berdasarkan literatur. Yang pertama ada ban. Ban merupakan bagian terpenting dari sebuah kendaraan yang digunakan sebagai peranti penutup flek dan melindungi roda dari aus dan kerusakan, mengurangi getaran yang disebabkan dari ketidakrataan jalan atau tanah, serta memberikan kestabilan antara kendaraan dengan permukaan tanah untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. Ban pada umumnya berfungsi untuk menahan beban dari kendaraan dan meredam kejutan-kejutan yang disebabkan oleh kondisi permukaan tanah. Next. Kemudian ada karet alam. Karet alam adalah politerpana yang disintetis secara alami melalui polimerisasi enzimatik isopentil pirofosfat yang terdiri dari 97% cis-1,4-isoprena atau yang dikenal dengan hevea rubber. Yang ketiga ada karet sintetis. Karet sintesis atau kloroprenal rubber atau CR yang biasa disebut dengan neoprene atau juga polikloreprene rubber. Karet sintetis dibuat dari polimerisasi kloropren yang memiliki kelebihan tahan api untuk pembuatan pipa karet, pembungkus kabel, seal, gasket sabuk, atau ban konveyor. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan lembaran karet. Setelah itu penyadapan getah lateks pada pohon karet. Pohon karet yang telah matang atau siap diambil getahnya memiliki diameter sebesar 45 cm dan dengan ketinggian 135 cm, di mana untuk mengambil getah karet ini dilakukan irisan sadap dengan pisau sadap pada ketinggian pohon 130 cm dengan sudut kemiringan antara 30 sampai 40 derajat dengan panjang alur 30 sampai 35 cm. Penggumpalan atau koagulasi bertujuan untuk mempersatukan butir karet yang terdapat pada cairan lateks supaya menjadi satu gumpalan atau koagulum. Proses pembuatan koagulum lateks perlu dibubuhi obat pembeku atau koagulan seperti asam semut atau asam cuka. Terjadinya proses koagulasi adalah karena terjadinya penurunan pH. Lateks segar yang telah diperoleh dari hasil sadap mempunyai pH 6,5
Oleh karena itu, supaya penggumpalan harus diturunkan ke pH 4,7. Penurunan pH ini terjadi dengan membubuhi asam semut 1% atau asam cuka 2% ke dalam cairan lateks dan diencerkan. Pembahasan, koagulan yang didapatkan pada lateks tersebut diambil dari digiling dengan mesin penggiling manual atau otomatis yang menjadi lembaran tipis berkisar antara 3 cm. Mesin penggiling tersebut terdiri dari mesin penggiling halus dan mesin penggiling cetakan. Tujuan penggilingan ini adalah satu, mengubah gumpalan menjadi lembaran-lembaran yang mempunyai lebar dan panjang dan tebal sesuai keinginan. Yang kedua, mengurangi kadar air yang terdapat pada gumpalan karet tersebut sehingga pengeringan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih optimal. Adapun proses pengeringan dan pengupasan yang dilakukan bertujuan untuk mengawetkan sheet supaya tahan lama saat disimpan, karena dengan menggunakan asap yang mengandung fenol akan dapat mencegah tumbuhnya mikroorganisme dalam sheet. Untuk mengeringkan sheet supaya tidak mudah diserang mikroorganisme, untuk memberikan warna coklat muda dengan asap sehingga mutunya meningkat. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan kayu bakar dan panas. Perlu pengaturan sirkulasi udara dan jumlah asap untuk mendapatkan hasil pengeringan yang baik. Pengasapan lembaran karet dilakukan selama 5 hari dengan suhu yang meningkat kurang lebih 5 derajat Celcius untuk setiap harinya. Dengan suhu awal atau suhu hari pertama 40 derajat Celcius. Sortasi atau pengepakan. Sortasi merupakan proses pemulihan mutu yang terdiri dari RSS1, RSS2, RSS3, dan cutting. Proses sortasi bertujuan untuk memisahkan mutu-mutu dengan mengamati warna lembaran serta adanya gelembung, kotoran, lembaran karet mentah, dan lainnya. Setelah dilakukan penyortiran, maka selanjutnya dilakukan pengambilan uji petik sortasi sebanyak 5 lembar karet. Kemudian mengamati masing-masing lembaran sampel untuk pengecekan pada setiap mutu lembaran karet apakah memenuhi syarat atau tidaknya. Adapun proses pembuatan ban, yaitu yang pertama mixing. Proses pembuatan ban dimulai dengan pencampuran bahan alami dalam jumlah yang tepat, yaitu karet alam, karet sintetis, dan berbagai bahan kimia dalam campuran yang dikenal dengan nama pengaduk Banbury. Karet campuran tergantung pada properti yang diinginkan dari produksi menjadi produk. Yang kedua ada milling. Penggilingan adalah proses di mana campuran karet homogen dilewatkan melalui penggilingan yang mengubahnya menjadi potongan-potongan panjang. Untuk menjaga suhu, strip ini dibuat agar melewati udara atau air yang didinginkan. Untuk mencegah lengket selama pendinginan, strip ini dilapisi dengan bubuk atau larutan anti lengket. Berikutnya ekstrak. Ekstraktor digunakan untuk membuat komponen tapak ban dan dinding samping. Selama proses ini, strip yang dibuat melalui proses penggilingan dilewatkan melalui cetakan yang mengubahnya menjadi berbagai bentuk. Selanjutnya, kalendering. Kalender adalah proses pembuatan lembaran serat tipis yang dilapisi karet dengan memeras bahan serat penguat menjadi karet. Building seluruh komponen karet ke ban dijabat yang disebut ban hijau. Terkadang perlu menggunakan perekat untuk kapasitas ikatnya. Proses ini meliputi proses fabrikasi, perkuatan, dan pengikatan. Karing. Ban hijau yang diawetkan dalam cetakan logam memiliki tempel pada bentuk cetakan karena panas yang tinggi. Untuk mencegahnya menjadi berjamur, ia dilapisi dengan cairan.
Selama proses karing, ban dipaksa melawan cetakan yang mengakibatkan terbentuknya pola tapak dan dinding samping ban. Jangka waktu proses karing tergantung spesifikasi ban yang dibuat. Next. Faktor-faktornya menurut Setiawan 2018, hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas atau cacatnya produk antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia dapat menyebabkan proses cacat benjol pada ban, yaitu kurang telitinya dalam penyortiran bahan utama, juga pengaturan tekanan udara yang diberikan selama proses pengovenan. Yang kedua, faktor metode. Dari segi metode, proses pengeleman pada bahan utama kurang merata. Juga suhu yang terlalu panas dengan tekanan angin yang berlebihan menyebabkan ban mengalami cacat. Yang ketiga, faktor mesin. Mesin merupakan komponen yang sangat penting untuk menunjang kualitas produk yang dihasilkan karena pengaturan suhu panas yang kurang maksimal mengakibatkan masuk angin. Yang keempat, faktor material. Material yang disortir haruslah rata juga layak, dan karena bahan utama yang sudah tidak layak pakai mengakibat produk dihasilkan juga mengalami benjolan. Berikut kesimpulannya ialah ban merupakan bagian penting dari sebuah kendaraan yang digunakan sebagai peranti penutup flek dan melindungi roda dari aus dan kerusakan, mengurangi getaran yang disebabkan dari ketidakrataan jalan atau tanah, serta memberikan kestabilan antara kendaraan dengan permukaan tanah untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. Ban pada umumnya berfungsi untuk menahan beban dari kendaraan dan meredam kejutan yang disebabkan oleh kondisi permukaan tanah. Karet alam adalah politerpena yang disintesis secara alami melalui polimerisasi enzimatik isopentil pirofosfat yang terdiri dari 97% CIS 1-4 isoprena atau yang dikenal dengan Hevea rubber. Karet sintesis dibuat dari polimerisasi kloropren yang memiliki kelebihan tahan api untuk pembuatan pipa karet, pembungkus kabel, seal, gasket sabuk, atau ban konveyor. Oke, terima kasih telah menjelaskan, dan sekian dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah di